Mari kita bersama dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menolong kami dari pagi kepada malam hari ini. Kami akan percaya Tuhan Yesus itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik. Puji juga Tuhan Yesus, pada malam hari ini berkatilah pembacaan kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan menjadi tembok pada kami, biar apa yang akan disampaikan atau yang kami bacakan pada malam hari ini Tuhan Yesus benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, bukan hanya jadi pendengar setia saja, tapi kami yakin percaya bahwa firman-Mu telah mengatakan Tuhan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Oleh karena Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Engkau datang di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Inilah doa kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, jadi kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mulia bagi Tuhan. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai, saya tanya, apa sih beban atau poin penting kebenaran kemarin, ya baru hari kemarin? Mungkin satu kalimat saja begitu. Ada yang masih ingat? Baru kemarin. Lukas 7:13, Kak. Apa itu isinya? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Amin. Ya, jadi benar ya, mengenai belas kasihan. Oke, terima kasih Berto. Oke, sekarang kita begini ya, baca dari ini satu ayat per satu ayat ya, satu orang. Jadi dimulai dari saya, Lukas 7 ayat 24, demikian bergantian. Baik, saya mulai dulu. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ayat yang ke-25, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Amin. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Amin. Ica. Kak, maaf tadi ayat berapa ya? Soalnya lagi di 2 device. Oh, ini 30. Oh, oke. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Ayat 32, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ayat 33, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Ayat 34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cerai dan orang berdosa. Ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.
seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wahyu. Ela. Udah Ela? Oke, jaringannya Wahyu berarti. 39 ya? Ya. Batang kan kayak gini, batang pohon. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Alvin. Alvin. Oke. Kalau Alvin masih berhalangan. Oke. Saya ya, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Eh, 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak membiarkan memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Puji Tuhan. Baik, bacaan kita pasal 7 sampai di sini ya. Oke, jadi bagaimanapun kondisi tanpa kita melihat sebenarnya, tanpa kita membaca dengan teliti, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu damba kepada pada orang-orang dosa ya. Tapi di sini kita lihat bahwa ada satu
ayat penting ya. Saya beri kesempatan kepada 3 orang ya, maksudnya tiga kesempatan. Boleh memilih atau menunjuk ayat pentingnya yang teman-teman pikir itu ayat penting. Ayatnya cuma 1 atau boleh banyak? Ayat 1 dong. Iya. Kalau aku sih yang di ayat terakhir sih, yang ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke, baik. Puji Tuhan. Ada lagi selain itu dari teman-teman yang lain? Mungkin ayat 47, Pak. Oke. Apa isinya? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Oke, satu lagi, ada yang mau coba? Sama-sama belajar ya. Nggak ada? Oke, baik. Untuk Claudia dan Ricky, jadi coba beri alasan kenapa kalian pilih ayat itu. Baru kita nanti bahas bersama ya. Ricky duluan. Kenapa aku jawab ini? Karena banyak dari kita yang melakukan dosa dengan banyak, tetapi kita hanya meminta maaf, nggak ada perbuatan gitu. Di sini kan dikatakan, dosamu telah diampuni karena engkau berbuat banyak kasih. Ada perbuatan setelah itu. Ya gitu sih. Bicara gitu. Thank you. Untuk Claudia? Kalau aku sih, kan kalau kita setiap orang percaya itu pasti mempunyai iman, tapi orang percaya belum tentu mempunyai iman yang kuat. Kayak perempuan ini, walaupun istilahnya dia dihina, dibilang kalau dia orang berdosa, tetapi karena orang hanya memandang luarnya saja, tetapi dalamnya enggak. Jadi dia memperlihatkan imannya walaupun dia dikatakan berdosa, dikatakan tidak layak, tetapi dia tetap percaya, dia tetap membasuh kaki Tuhan, dan walaupun dia menangis, sambil menangis dia tetap membasuh kaki Tuhan gitu sih. Dari situ sih poinnya. Ya, baik, terima kasih Ricky dan Claudia sudah menyuarakan pendapat. Oke, jadi semuanya benar ya, tapi ada yang lebih tepat, itu saja ya. Oke, kita tampilkan sekarang. Saya singkat saja supaya nanti ada waktu teman-teman mungkin ada tanya dan mau sharing. Oke, jadi di sini kita mendapatkan jawaban yaitu di dalam ayat 47. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Jadi alasan Ricky tadi juga sudah cukup masuk akal, tapi faktanya kita lihat dulu di poin kebenarannya ya. Oke, baik. Sekarang kita sama-sama lihat, kita bahas sama-sama ya. Teman-teman boleh mengeluarkan gudang kebenaran yang selama ini teman-teman punya ya. Sekarang saya coba baca dulu ya. Nanti teman-teman boleh bantu isi. Wanita yang diampuni dosa-dosanya itu tidak hanya memiliki apa terhadap penyelamat. Tadi masih berkaitan dengan ayat 47. Ya, ada. Mungkin saya coba tunjuk ya. Ada Andre di sini ya. Oh, Andre baru masuk ya, jangan dulu. Mungkin kepada teman kita Wahyu, ada? Iya, wanita yang diampuni itu tidak hanya memiliki berhubungan dengan ayat 47. Tidak hanya memiliki kasih, Iya, iya. Kasih terhadap penyelamat. Iya, iya. Terima kasih Wahyu. Jawabannya tepat ya. Tidak hanya memiliki kasih terhadap penyelamat. Kemudian, tetapi juga di apa nih titik-titik tidak hanya kasih tapi juga apa di dalam Kristus. Iman. Oke, thank you. Ya, thank you. Iman ya. Tetapi juga iman di dalam Kristus, di dalam Dia, sehingga apa? Yang
yang apa? Titik-titik melalui kasih, ini sudah dikasih tahu ayatnya ya oleh Kak Yohanes ya. Ini ayat tapi tidak secara gamblang diberitahu di sini. Yang apa? Melalui kasih, iman, lalu kita bisa apa nih? Bekerja melalui kasih. Oke, thank you ya, puji Tuhan, bekerja melalui kasih. Kenapa? Ya di sini kan dibilang, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini sudah ada kata-katanya jawabannya. Oke, dan mendatangkan apa? Keselamatan. Lagi? Pengharapan iman, Kak. Oke, ada lagi? Pengampunan. Masih lagi? Pembaptisan, Kak. Kan. Oke ya. Berarti di sini saya langsung saja mendatangkan damai sejahtera. Nah, kalau wanita tersebut dia memiliki kasih, memiliki iman, lalu dia bekerja di situ melalui kasih, pasti ada damai sejahtera yang menjadi hasilnya. Ya, seperti saya minta contoh ya, bagaimana ketika dia sudah menerima keselamatan, pasti dalam hatinya timbul damai sejahtera. Oke, saya cepat. Iman yang menyelamatkan dirinya membawa dia kepada penyelamat dalam kasih dan membuat dia bisa pergi dalam damai sejahtera. Iman, kasih, dan damai sejahtera adalah tiga yang penting. Pengharapan, Kak. Bukan, ini yang kemarin sempat kita bahas. Apanya Yesus, yaitu kan ada kasih, ada kebenaran, ya, damai sejahtera. Itu apanya Yesus, tapi ini kan dalam kondisi manusia ya. Ilahi. Bukan. Apa? Ciri khas. Karakter. Karakter itu mendekati, tapi apa bahasa Alkitabiahnya? Buah. Kebajikan, ya, kebajikan penting di dalam kita bisa apa dan apa dalam mengalami keselamatan penyelamat. Dalam kehidupan. Bukan lagi. Ya, dalam mengalami dan melayani. Ya, siapa tadi itu ada yang bilang? Melayani. Bukan. Menikmati. Ya, menikmati keselamatan penyelamat. Ya, jadi keselamatan penyelamat itu sekarang hari ini kita bisa alami dan nikmati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Dulunya kita tidak bisa mengalami karena dosa. Dulunya kita tidak bisa menikmati karena maut. Tapi hari ini karena Dia menyelamatkan kita boleh mengalami dan menikmatinya. Ya. Nah, iman dihasilkan dari pengenalan terhadap penyelamat dalam kuasanya yang menyelamatkan dan kebajikannya. Amin ya. Jadi sampai sini teman-teman harusnya paham ya. Oke. Nah, ceritanya ya. Posisi jawabannya ada nanti setelah teman-teman dapat Alkitabnya ya. Oke. Poin penting kebenarannya yang berikutnya adalah kasih berasal dari iman ini ya dan mendatangkan damai sejahtera. Kemudian kita mengikuti penyelamat ya. Dalam mengikuti penyelamat dalam hidup kita, iman dan kasih membawa damai sejahtera kepada kita supaya kita boleh apa? Boleh apa terhadap hayat Tuhan dan kita boleh yang tadi bisa berikutnya yang titik-titik dan titik mengalami. Not. Kita boleh mengalami hayat Tuhan. Satu lagi. Melayani. Menikmati. Karena kalau tanpa kita menikmati itu hanya menjadi pengalaman saja, ya. Maka kita perlu menikmati dan setelah itu kita bisa titik-titik di dalamnya. Berbuah. Sebelum berbuah apa? Tinggal. Nah, sebelum berbuah harus apa dulu? Bertumbuh. Iya, bertumbuh di dalam Kristus, ya. Jadi inilah bagaimana pembahasan kita ya. Jadi melalui Lukas yang telah kita baca tadi, ya,
kita bisa mendapatkan banyak perkara, yaitu kasih, iman, ya, juga damai sejahtera, mengalami, menikmati keselamatan penyelamat, sehingga kita bisa bertumbuh di dalamnya. Inilah mengapa hari ini kita harus baca Alkitab. Inilah mengapa hari ini kita harus tinggal dalam Kristus. Ya, maka Tuhan menjadikan kita sebagai apa? Orang-orang yang telah diselamatkan. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita perlu lebih lagi memberitakan kepada yang lain. Ya, puji Tuhan. Jadi teman-teman, saya rasa sudah semakin paham ya semakin hari, karena tidak perlu jawab lama-lama, tapi langsung bisa menemukan. Karena itu ya malam ini saya sampai di sini. Mungkin ada Eva atau Kak Yoel ya mau menambahkan sedikit, atau teman-teman yang lain. Ya, saya izin sharing juga ya. Oke, suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Ya, oke. Ya kita sama-sama belajar ya dari kitab Lukas ini, sehingga apa ya pembacaan Alkitab kita ini bukan hanya pembacaan yang sekali lewat gitu, tapi betul-betul kita mengerti gitu sampai dalam juga ya. Men. Ya, saya mau membagikan ini sih. Jadi kita perlu ini kan ya kita ulang-ulang terus ya membicarakan mengenai Kristus sebagai manusia penyelamat, manusia yang menyelamatkan, di mana salah satu hal yang ditekankan adalah bagaimana Kristus sebagai manusia ini betul-betul memiliki, tadi ya ada kata kebajikan, terus kemarin juga mungkin sempat dengar ada kata moralitas yang tinggi gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ya di dalam kutipan kisah ini, di mana saat Tuhan Yesus ini ya sedang makan ya di rumah orang Farisi, kemudian ada perempuan ya yang menurut orang-orang di sana tuh adalah perempuan yang berdosa gitu. Tetapi Tuhan Yesus mau dengan sikap yang ya lembut, yang akrab gitu kan. Saat ya perempuan ini datang untuk meminyaki dia. Nah, ini juga ya menunjukkan betapa dia sangat ya memiliki kasih yang sangat besar. Dia juga sangat memperhatikan, sangat lembut dan lapang juga terhadap orang yang berdosa gitu. Dan ya kita juga patut mengapresiasi Tuhan Yesus yang seperti ini gitu. Nah, tapi hal yang penting juga yang disampaikan ya di potongan ayat ini adalah tadi mungkin saya mulai dari ayat yang terakhir dulu ya, di ayat 50 tadi. Di situ kan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, berkira dengan damai dan sejahtera. Ya, jadi yang mengawali tadi kan ada 3 kebajikan ya, iman, kasih, dan damai sejahtera. Kemudian juga ya ada 3 kebajikan itu. Nah, tapi yang mengawali adalah iman, di mana ya perempuan tadi yang meminyaki Tuhan Yesus itu ya pertama percaya terhadap Tuhan Yesus. Dia memiliki iman terhadap Tuhan Yesus. Nah, sehingga hasil dari dia memiliki iman itu adalah ya dia mendapatkan pengampunan gitu. Nah, tadi kan juga Tuhan Yesus sempat menanyakan kepada Simon ya, ada perumpamaan itu yang mengenai orang yang berhutang, mana yang lebih lebih merasa hutang budi mungkin gitu ya, adalah ya yang hutangnya lebih besar. Nah, Tuhan Yesus juga membandingkan antara perempuan ini juga dengan Simon ya. Perempuan ini lebih banyak diampuni sehingga menghasilkan ya kasih yang lebih besar juga. Nah, kalau tadi sore ya, di sesi tadi sore itu ada pertanyaan ya dari Kak Eva juga ya. Kenapa di sini cuma iman, kasih, dan damai sejahtera, sementara di porsi lain ada iman, kasih, dan pengharapan gitu. Nah, ya setelah kita memiliki iman ini, ya kita perlu menyadari bahwa ya sebenarnya mau dosa kita mau mungkin dilihat orang besar atau kecil,
Tapi sebenarnya ya kita tidak mampu untuk membuat dosa kita itu ya dibersihkan, diampuni dengan diri kita sendiri. Tapi dengan iman kepada Tuhan ini kita akhirnya memiliki pengharapan ya. Nah, itu di bagian kita. Namun di bagian Tuhan adalah ya Tuhan memberikan pengampunan gitu. Dan ya hasil dari pengampunan ini adalah kasih. Ya seperti yang ditunjukkan oleh perempuan ini ya. Setelah pertama dia beriman, kemudian dia akhirnya mendapatkan pengampunan hasil dari iman itu. Dan karena dia telah diampuni, sedemikian rupa akhirnya dia betul-betul memberikan kasih yang besar kepada Tuhan. Ya, jadi kasih ini adalah hasil ya dari pengampunan atas ya dosa-dosa. Ya, ini juga sebenarnya berlaku kepada kita ya, saat kita beriman, kita mendapatkan pengampunan. Akhirnya saat kita betul-betul merasa terbebas dan betul-betul mengalami pengampunan itu, ya kita mulai mengasihi Tuhan. Dan ya akhirnya ada suatu kondisi juga yang dihasilkan ya setelah kita diampuni, setelah kita mengasihi Tuhan. Nah, kasih ini juga akhirnya menghasilkan damai sejahtera. Amin. Ya, kiranya ya kita juga menempuh kehidupan kita juga penuh dengan damai sejahtera ya. Namun juga ya tetap perlu mengingat bahwa ya kita akhirnya beroleh pengampunannya adalah karena ya Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Jika kita diampuni, kita akhirnya juga mengasihi Tuhan, dan kasih ini akhirnya menghasilkan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, harusnya sudah semakin jelas. Oke, baik. Apakah sudah jelas? Kalau teman-teman sudah jelas, boleh dong tunjukin jempolnya. Supaya kelihatan mana yang belum jelas nih. Oke. Yang baik, sudah banyak ya jempolnya, jempol virtual. Baik, kemudian yang belum angkat jempol apakah masih bingung? Maria tadi ya, belum angkat. Ani, angkat nggak tadi Ani? Oke, mungkin saya beli satu ruangan untuk tanya, kalau masih ada yang mau tanya. Belum ada ya, berarti sudah jelas ya. Oke. Jadi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai salurannya adalah karena Dia mengasihi kita. Ya. Jadi semoga malam ini setelah mengetahui Tuhan mengasihi kita, ya, melihat Tuhan menjadikan kita sebagai salurannya, maka kita tidak bisa berdiam diri. Oke, ini saya mau tanya nih, tadi kan karena ada beberapa yang sudah angkat jempol, tapi ada yang saya belum angkat, saya mungkin tanya deh. Maria nggak apa-apa, saya tanya ya. Kenapa Maria bisa mengasihi dan percaya Tuhan? Karena beberapa kali saya dapat merasakan berkat di kehidupan saya, yang saya sendiri kadang-kadang nggak habis pikir kenapa saya dikasih hal-hal itu. Oke, baik, thank you ya. Sekarang saya tanya lagi untuk semua. Ini terakhir ya. Ini tadi kan Maria yang asli yang di sini ya. Terus saya tanya, mengapa Maria yang kita baca tadi itu dia bisa mau mengasihi dan percaya pada Tuhan? Oke. Nanya ke saya lagi, Kak. Oh enggak, maksudnya untuk semua. Tadi kan Maria yang asli, makanya saya tanya. Sekarang iya. Pertanyaan untuk semua, kenapa di dalam kitab yang tadi kita baca porsinya, perempuan tersebut ya, tanda kutip Maria, bisa mengasihi dan percaya pada Tuhan? Kalau dia tersebut karena dia merasakan kasih
merasakan mempunyai iman yang kuat, ya istilahnya dia sudah merasa apa ya bilangnya ya, dia sudah merasakan Roh Kudus gitu Kak, sudah merasakan kehadiran Roh Kudus, jadi dia seperti kayak yakin, jadi makin yakin gitu, apalagi dengan imannya yang kuat gitu. Amin. Oke, thank you Claudia dan Maria dan Andre ya, jawab di chat ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya jawaban Maria, Claudia dan Andre ini terangkum di ayat yang tadi, ayat 47 yang dijawab oleh Ricky juga ya. Jadi sebenarnya karena pengampunannya diberikan secara besar-besaran, maka oleh karena itu dia mengasihi, dia percaya, lalu dia setelah itu menjadi orang yang terus memberitakan pada sekelilingnya. Amin. Jadi ini ya tadi pertanyaan singkatnya. Puji Tuhan ya, kita makin hari makin menambah iman kita, bukan hanya pengetahuan. Apakah ada tambahan dari Eko? Cukup, saya cukup. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, kalau gitu teman-teman, jadi malam ini kita terus maju ya, tidak lagi menjadi orang yang dahulu, ya, karena dahulu mungkin kita tidak suka firman, dahulu mungkin kita jarang membaca, tapi hari ini karena kita membaca, kita memperoleh iman, kita mendapatkan kasih dan damai sejahtera, sehingga hal-hal itulah, kebajikan-kebajikan itulah yang mengubah kita. Seperti yang tadi Maria Rosari menjawab ya. Terima kasih tadi pertanyaan. Sama-sama, Kak. Oke. Baik, kalau gitu kita sampai di sini. Kalau belum ada pertanyaan lagi ya, karena mungkin banyak yang ada tugas dan sebagainya, kita tidak menutup kemungkinan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau begitu, kita boleh minta tolong kepada Nia. Tadi sudah dibuka oleh Veronica. Kemudian kita minta tolong kepada apakah Elia bersedia? Ya, Pak. Amin. Mari kita berdoa doa. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami kembali berkumpul untuk bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus di atas firman yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami ingin juga seperti-Mu Tuhan dapat mengasihi Tuhan Yesus, dapat mengampuni Tuhan, dan kami juga ingin semakin sempurna seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kakak-kakak yang ada di sini telah memberikan sharing. Semoga itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan mungkin setelah ini kami akan beristirahat Tuhan atau melanjutkan aktivitas lainnya. Biarlah Tuhan yang pimpin segala aktivitas kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita boleh ya. Apa suaminya ya kan? Yang udah tahu pasti tahu lah. Yang belum mah ceritakan. Nah, itu kena COVID-19 kan, dirawat di Hermina Galaxy. Yang tahu Hermina Galaxy pasti tahu dong. Ya kan? Pas sampai di Hermina Galaxy itu nggak ada oksigen, nggak ada apa. Jadi bibiku ini ke rumah sakit Hermina Galaxy ya kan, jenguk si suaminya ini. Seketika dia itu mau ketemu, mau ngotot kan temuin suaminya ini, saya mau ketemu suamiku begini, dia takut kenapa-napa, takut meninggal apa segala macam kan Kak. Jadi dia masuk tuh kan. Nah jadi saudaraku ini yang istri-istrinya ngikutlah ke diisolasi 2 minggu. Nah akhirnya si istri ini pulang, dia di swab lagi kan negatif hasilnya. Nah pulang, nah dia bilang ke orang perawatnya, nggak mau tahu, saya harus suami saya harus pindahin ke mitra gitu pokoknya kan Kak. Nah beberapa bulan lah itu suaminya ini pulang Kak dari rumah sakit.
tiba-tiba ini istri ini nggak tahu kenapa, nggak ada penyakit, nggak ada apa ya Kak, kepikiran kayak kliniknya kan waktu itu kan ditutup ya Kak, kliniknya kan ditutup, terus ada yang bilang jangan ke bidan ini, ada lagi kena COVID segala macam kan, jadi kepikiran tuh. Jadi pulang tuh itunya apa, suaminya dari itu, dia bilang begini Kak, ngomong, ini bukan saya nih, bukan saya ini bolis atau enggak setan gitu, bukan saya nih, bukan saya gitu. Masa bukan kamu digituin kan sama satu keluarga, ini kamu loh, bukan siapa-siapa gitu. Udah diminum obat tenang ya kan Kak, cuma sejam doang tenang, berulang lagi kayak begitu Kak, aduh teriak-teriak kan Kak, terus dipimpin doa. Dia ini kayak apa ya Kak, gak mau nyebut nama Tuhan Kak, kayak susah begitu nyebut nama Tuhan. Habis itu dipaksa minum obat, dilepein kan obatnya. Nah sekarang apa intinya itu saudaraku itu ada di rehab Kak, rehabilitas di Bandung, gara-gara yang pertama tidak apa nggak lupa mengucap syukur, yang kedua mikirin apalah itu pokoknya harta segala macam, yang ketiga yang mikirin klinik ini, itu kan yang dipikirin sama keluarga sekarang. Itu aja sih Kak. Oke.